Jika di bagian sebelumnya aku belajar membedakan arah, maka bagian ini adalah tentang membangun jalannya. Bukan hanya peta, tapi kendaraan. Ayah kaya menyebutnya, mesin uang yang tidak pernah tidur. Banyak orang hanya punya satu mesin, katanya sambil menatapku dalam-dalam, yaitu tubuh mereka sendiri. Mereka tukar waktu dan tenaga untuk uang. Mereka bangun pagi, menembus kemacetan yang panjang dan membosankan, duduk 8 jam di meja kerja di bawah lampu neon yang dingin, menjawab email, menghadiri rapat yang tak berujung, lalu pulang dengan sisa energi yang menipis. Di perjalanan pulang, mereka mungkin mampir membeli makanan cepat saji karena terlalu lelah untuk memasak, dan akhirnya menutup hari dengan rasa capek yang bukan hanya fisik, tapi juga emosional dan mental. Semua itu demi satu hal, gaji bulanan. Ia diam sejenak, lalu menambahkan, gaji itu terasa seperti hadiah, sampai kamu sadar bahwa kamu menukarnya dengan sebagian besar waktumu yang tak akan pernah kembali. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya tenggelam di udara. Lalu ia melanjutkan, tapi tubuh itu bisa sakit, bisa lelah, bisa tua, dan saat satu-satunya mesinmu berhenti, entah karena penyakit, kecelakaan, atau usia yang menua, maka pendapatanmu juga berhenti. Ia menghela napas, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. Dan disitulah tragedi dimulai. Ketika kamu sadar bahwa selama ini kamu membangun hidup di atas fondasi yang rapuh. Bahwa kamu bergantung sepenuhnya pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan selamanya. Matanya kembali menatapku. Itulah sebabnya kamu harus mulai membangun mesin-mesin lain. Mesin yang tetap bekerja bahkan saat kamu berhenti. Bayangkan kau sedang tidur di tengah malam, lanjutnya. Tapi di saat itu, uang tetap mengalir ke rekeningmu. Bukan karena keajaiban, tapi karena sistem yang kamu bangun sudah bekerja sendiri. Seperti kincir angin yang tetap berputar selama angin bertiup. Ia berdiri, mengambil kertas kosong dan menggambar 3 kotak besar, lalu menulis di atasnya, penghasilan aktif, penghasilan pasif, dan penghasilan portofolio. Ini bukan sekadar teori, katanya. Ini peta hidup. Semakin cepat kamu memahaminya, semakin cepat kamu bisa berhenti menjadi budak waktu dan mulai menjadi arsitek kebebasanmu. Mesin pertama, katanya sambil menunjuk kotak pertama, adalah pekerjaan. Kau dibayar karena bekerja. Ini paling umum, paling mudah dikenali, dan paling sering dipilih oleh mayoritas orang di dunia. Tapi justru karena itu pula, mesin ini paling rapuh. Ia melanjutkan dengan nada serius. Mesin ini bergantung sepenuhnya pada kehadiranmu, pada kesehatanmu, pada jam kerjamu. Jika kau berhenti, entah karena sakit, karena dipecat, atau karena jenuh, penghasilanmu pun berhenti. Tidak peduli seberapa besar posisimu, seberapa tinggi gelar atau jabatanmu, mesin ini akan selalu memakan waktumu sebagai bahan bakar utamanya. Ia menggambar seseorang mendorong roda besar di papan tulis. Banyak yang bangga punya pekerjaan tetap, tapi sebenarnya mereka hanya mendorong roda ini setiap hari. Begitu berhenti mendorong, roda pun ikut berhenti. Aku mengangguk pelan. Gambar itu terasa sangat nyata. Mesin pertama bukanlah musuh, tapi ia harus disadari sebagai alat yang terbatas. Sebuah awal, bukan akhir. Mesin kedua adalah penghasilan pasif. Uang yang datang tanpa kamu harus hadir. Dari sewa properti, royalti, bisnis yang dijalankan orang lain. Mesin ini butuh waktu untuk dibangun, karena pada dasarnya kamu sedang membangun sistem yang berdiri sendiri, yang mampu menghasilkan tanpa ketergantungan langsung padamu. Bayangkan kamu memiliki kos-kosan kecil, lanjutnya. Kamu memang harus membelinya lebih dulu, merapikannya, dan mungkin mengurus penyewa di awal. Tapi setelah sistem berjalan, setelah ada manajemen, perawatan terjadwal, penyewa tetap, uang itu akan mengalir dengan lebih sedikit keterlibatanmu. Ia lalu menunjuk contoh lain, royalti dari buku, lagu, bahkan produk digital. Kamu bekerja keras satu kali, menulis buku, menciptakan kursus online, atau membuat aplikasi, dan setelah itu, kamu dibayar berkali-kali setiap kali seseorang membeli atau menggunakannya. Itulah keindahan penghasilan pasif. Bisnis juga bisa menjadi mesin pasif, tapi hanya jika kamu membangunnya dengan benar, tambahnya. Bukan bisnis yang membuatmu jadi karyawan di dalamnya, tapi bisnis yang bisa berjalan tanpa kamu harus selalu hadir. Ia menatapku dengan mantap. Mesin ini tidak dibangun dalam semalam. Tapi begitu berdiri, ia seperti sungai kecil yang terus mengalir, bahkan saat kamu tidur, liburan, atau sakit.
Dan aliran kecil yang konsisten lebih kuat daripada gelombang besar yang hanya sesekali datang. Dan yang ketiga, penghasilan dari portofolio, lanjutnya sambil menggambar grafik bertumbuh di papan. Ini berasal dari aset-aset finansial seperti saham, obligasi, reksadana, dan bentuk investasi lain yang bisa bertumbuh seiring waktu. Mesin ini tidak terlihat, ia menekankan, karena ia bekerja diam-diam, tanpa suara, di balik layar kehidupanmu. Tapi kekuatannya luar biasa. Ia seperti benih kecil yang kamu tanam hari ini dan kamu rawat dengan disiplin. Ia tidak langsung berubah menjadi pohon besar. Tapi ketika waktunya tiba, ia bisa menghasilkan buah tanpa henti. Ia lalu menggambarkan contoh konkret. Misalnya, kamu rutin membeli saham perusahaan besar yang stabil. Awalnya hasilnya kecil, dividen hanya beberapa dolar. Tapi setelah 5, 10, 15 tahun, kamu punya cukup banyak saham sehingga dividen itu membayari tagihan listrikmu, lalu uang makammu, bahkan seluruh gaya hidupmu. Dan yang paling menarik, katanya sambil tersenyum, adalah kekuatan bunga majemuk. Ini bukan sihir, ini matematika, tapi efeknya seperti sihir. Uang yang ditanam, jika dibiarkan tumbuh dan tidak diambil, akan melipat gandakan dirinya sendiri. Dan ketika kamu memberi waktu yang cukup, pertumbuhannya bisa meledak. Ia mengambil sebuah koin dan meletakkannya di meja. Bayangkan ini adalah $1, katanya. Jika kamu menanamnya dan ia tumbuh 10% per tahun, maka dalam setahun kamu punya $1.10. Mungkin tampak kecil, tapi lihat ini. Ia menggambar kurva eksponensial yang menanjak tajam di kertas. Dalam 10 tahun, jadi $2.60. Dalam 20 tahun, $6.70. Dalam 30 tahun, hampir $17. Hanya dari $1. Lalu ia menatapku dan berkata dengan nada serius, sekarang bayangkan kamu menanam $100 setiap bulan. Setiap bulan, konsisten, tidak diambil, tidak disentuh. Dalam 3 dekade, kamu tidak hanya punya uang, kamu punya mesin cetak uang. Aku menelan ludah. Angka-angka itu membuatku terdiam. Bukan karena besarnya, tapi karena logikanya tak terbantahkan. Selama ini aku hanya melihat hasil jangka pendek. Tapi bunga majemuk mengajarkanku satu hal. Waktu bukan musuh. Ia adalah sekutu terbaikmu, jika kamu tahu cara bekerja dengannya. Aku memandangi grafik itu dan membayangkan masa depan. Dalam benakku terbentang sebuah taman luas. Bukan sekadar taman biasa, tapi taman yang hidup. Di dalamnya tumbuh pohon-pohon subur dari berbagai jenis aset. Satu pohon melambangkan saham-saham yang terus memberikan dividen. Satu lagi mewakili properti yang menghasilkan sewa bulanan, dan di sudut lain ada pohon kecil tempat royalti dari karya digital berguguran seperti buah musiman. Semuanya bekerja tanpa aku harus menyiramnya setiap hari. Tanah di taman itu adalah waktu dan disiplin. Pupuknya adalah pengetahuan dan keputusan yang konsisten. Setiap buah yang jatuh dari pohon-pohon itu bukan hanya uang, tapi juga ketenangan pikiran, ruang untuk bernapas, dan waktu bersama keluarga yang selama ini kerap dikorbankan. Mesin ketiga ini, kupikir, bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi tentang merancang hidup yang tidak lagi diburu jam kerja. Hidup yang kamu jalani, bukan yang hanya kamu lewati. Perlahan, aku mulai memahami, menjadi kaya bukan soal kerja lebih keras, tapi soal membangun sistem yang bekerja lebih cerdas. Lebih sabar, lebih dalam. Karena kekayaan sejati bukan hanya saat saldo bertambah, tapi ketika kamu tidak lagi takut kehilangan waktu demi mencarinya. Menjadi kaya sejati bukan hanya tentang membeli barang mahal, mobil mewah, atau liburan eksklusif. Itu semua bisa dibeli oleh orang yang bekerja keras. Tapi jika semua itu datang dengan harga kehilangan kesehatan, kehilangan waktu bersama anak, atau kehilangan kebebasan memilih apa yang ingin kau lakukan hari ini, apakah itu benar-benar kekayaan? Bagiku, kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa bangun pagi dan memilih bagaimana kamu ingin menjalani hari. Ketika kamu bisa menolak tawaran yang tidak sesuai nilai hidupmu tanpa rasa takut. Ketika kamu punya cukup untuk hidup dengan tenang, tapi juga cukup untuk berbagi dengan orang lain. Aku akhirnya mengerti bahwa sistemlah yang harus bekerja untukmu. Bukan kamu yang harus bekerja seumur hidup demi sistem orang lain. Karena waktu yang hilang tidak bisa dibeli kembali. Dan hidup yang kita bangun hari ini menentukan kebebasan kita esok hari. Aku tertegun. Selama ini, aku hanya mengandalkan mesin pertama. Aku pikir, selama punya pekerjaan tetap dan gaji yang masuk setiap bulan, aku aman.
Tapi kenyataannya, aku seperti berdiri di atas lantai yang perlahan retak. Semua usahaku selama ini ternyata dibangun di atas satu fondasi yang rentan. Aku teringat betapa seringnya aku merasa cemas menjelang akhir bulan. Takut jika tiba-tiba sakit. Takut jika suatu saat kehilangan pekerjaan. Takut jika hidup menuntut lebih dari yang bisa kuhasilkan. Dan kini aku menyadari, ketakutan itu bukan tanpa alasan, karena aku belum punya sistem cadangan. Belum ada mesin kedua, belum ada mesin ketiga. Aku menatap kembali kota-kota yang digambar ayah kaya. Rasanya seperti baru pertama kali melihat dunia dengan mata yang lebih tajam. Betapa banyak waktu yang sudah terbuang karena tidak tahu. Dan betapa mahalnya ketidaktahuan itu jika terus dibiarkan. Aku tahu, jika aku tidak berubah sekarang, aku akan terus berada di roda yang sama. Bangun, kerja, lelah, gaji, habis. Ulangi, siklus tanpa akhir. Tapi hari ini, aku seperti menemukan celah kecil dalam dinding itu, dan melihat dunia di luar sana yang lebih luas, lebih bebas. Dunia di mana uang bisa datang bahkan saat aku tidur. Dunia di mana aku bekerja bukan karena harus, tapi karena ingin. Dan semua itu dimulai dari keputusan, membangun mesin kedua dan ketiga. Tugasmu, kata ayah kaya sambil menatapku tajam, adalah membangun mesin kedua dan ketiga sambil masih menggunakan mesin pertama. Jangan tinggalkan pekerjaanmu sekarang. Jangan nekat meloncat tanpa jaring. Tapi pakai hasil kerjamu, keringatmu hari ini, untuk membangun sistem yang akan menopangmu nanti. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bayangkan kamu sedang mendayung perahu di tengah danau. Mesin pertama itu dayungmu. Tapi jika kamu terus-menerus mendayung tanpa henti, kamu akan lelah. Tanganmu akan pegal, bahkan bisa kram. Tapi jika di tengah jalan kamu pasang layar, mesin kedua dan ketiga itu, kamu bisa berhenti sejenak, dan angin tetap membawamu maju. Bahkan ketika kamu tidur, ia menepuk pundakku dan menambahkan dengan suara lebih dalam. Tantangan kita bukan sekadar mencari uang, tapi membangun sistem yang bisa tetap berjalan bahkan saat hidup tak sesuai rencana. Karena suatu saat, tubuhmu akan menua, semangat bisa menurun, dan waktu akan semakin terbatas. Tapi sistem yang kamu bangun hari ini, akan menjadi jaring pengaman esok hari. Ia lalu memberi contoh nyata yang membuat semuanya terasa mungkin. Dulu, katanya, ia membeli properti kecil, sebuah rumah tua yang tampak nyaris roboh di pinggiran kota. Tidak ada yang melirik rumah itu. Catnya mengelupas, jendelanya retak, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tapi ia melihat peluang di balik kerusakan. Ia mulai merenovasinya perlahan, bukan dengan tim besar, tapi dengan bantuan 1-2 tukang dan tangan sendiri di akhir pekan. Ia menghemat setiap sen, membeli material secara bertahap, dan meluangkan waktunya untuk belajar tentang perizinan, pajak, serta strategi menyewakan rumah. Setelah beberapa bulan, rumah itu layak huni dan mulai menghasilkan. Ia menyewakannya ke pasangan muda yang mencari tempat tinggal sederhana namun nyaman. Ia menunjuk kembali diagram yang ia gambar sebelumnya. Uang yang dulunya menguap dalam genggaman, sekarang menjadi fondasi. Ini bukan soal besar kecil, tapi soal sadar tidaknya kamu mengarahkan aliran itu. Karena uang punya dua pilihan, membuatmu lelah atau membuatmu bebas. Dan pilihan itu, selalu ada di tanganmu. Aku mencatat semuanya, setiap sketsa, setiap cerita, setiap logika di balik keputusan finansialnya. Bahkan nada suaranya saat menjelaskan, dan ekspresi matanya saat berbicara tentang kebebasan. Karena aku tahu, ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang kendali hidup. Aku mulai menyadari bahwa uang bukan tujuan akhir, melainkan alat. Alat untuk mengatakan, tidak, pada hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kita. Alat untuk berkata, ya, pada peluang yang menantang, pada waktu bersama orang yang kita cintai, pada waktu tenang untuk merenung dan mencipta. Kebebasan sejati bukan berarti berhenti bekerja, tapi bekerja karena cinta, bukan karena terpaksa. Bangun pagi dengan perasaan lega karena kamu tidak sedang dikejar tagihan, melainkan sedang mengejar sesuatu yang membuatmu hidup. Dan yang lebih besar lagi, memiliki cukup agar bisa memberi. Membantu keluarga tanpa ragu, menolong teman tanpa takut kekurangan. Menjadi sumber daya, bukan beban, di tengah lingkaran sosialmu. Itulah mengapa aku mencatat semuanya. Karena yang diajarkan bukan sekadar strategi keuangan, tapi filosofi hidup. Dan pelan-pelan, aku mulai percaya, sistem seperti ini bisa dibangun.
bahkan oleh orang biasa sepertiku. Dan itulah impian sejati yang mulai tumbuh dalam diriku. Bukan sekadar menjadi kaya, tapi punya sistem yang bekerja bahkan saat aku tidak bisa. Sebuah mesin uang yang tidak pernah tidur. Mesin yang tidak bergantung pada tenagaku. Mesin yang tidak terikat pada tempat atau waktu. Mesin yang bahkan saat aku sedang merawat orang tuaku yang sakit, sedang bepergian bersama anakku, atau ketika aku hanya ingin duduk tenang dan membaca buku, tetap bekerja dengan setia di latar belakang. Aku membayangkan sebuah masa depan di mana hidup tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut kehilangan pendapatan saat aku berhenti sejenak. Di mana aku bisa memberi tanpa takut kekurangan, mengambil jeda tanpa merasa bersalah, dan memilih pekerjaan bukan berdasarkan tagihan, tapi berdasarkan makna. Itu bukan sekadar impian kosong. Itu adalah kehidupan yang bisa dirancang, langkah demi langkah, keputusan demi keputusan, mesin demi mesin. Dan ketika aku menutup buku catatanku malam itu, aku tahu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku tidak lagi melihat uang sebagai tujuan. Aku melihatnya sebagai arsitektur kebebasan. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah berhenti membangunnya. Pagi itu berbeda. Saat aku bangun, tidak ada alarm yang memaksaku membuka mata. Tidak ada suara notifikasi dari ponsel yang memintaku menghadiri rapat atau membalas email. Yang ada hanya sinar matahari yang menembus tirai, menyapu lantai kamar dengan lembut. Rasanya seperti hidup yang pelan-pelan mulai kupahami, dan akhirnya bisa kunikmati. Ayah kaya sering menyebut kebebasan bukan sebagai kondisi instan, tapi sebagai hasil dari desain hidup. Kamu tidak akan jatuh ke dalam kehidupan yang kamu impikan, katanya. Impian bukan tempat yang bisa kamu capai dengan berjalan tanpa arah. Kamu harus membangunnya seperti arsitek membangun rumah, dengan cetak biru yang jelas, dengan fondasi yang kuat, dan dengan niat yang konsisten. Ia lalu menambahkan, kerja keras itu penting, tapi kerja keras tanpa arah hanya akan membuatmu lelah. Kamu bisa bekerja siang dan malam, tapi jika tidak tahu kemana kamu melangkah, kamu hanya akan berputar di tempat. Maka yang kamu perlukan bukan sekadar kerja keras, tapi kerja sadar. Kerja yang selaras dengan visi hidupmu. Kerja yang tahu kapan harus menanam, kapan harus menunggu, dan kapan harus memanen. Baginya, sistem bukan sekadar struktur keuangan, tapi cara berpikir. Visi bukan sekadar mimpi, tapi peta jalan yang bisa ditindaklanjuti. Dan kebebasan, itu bukan warisan. Itu hasil dari desain yang sabar dan disiplin, yang dibangun dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Hari itu aku mulai memetakan ulang hidupku. Aku duduk dengan selembar kertas kosong dan pena, menggambar ulang struktur finansial yang selama ini kupakai secara otomatis tanpa banyak berpikir. Aku melihat gaji bukan lagi sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bahan baku mentah, batu bata yang akan kugunakan untuk membangun rumah kebebasanku sendiri. Setiap lembar rupiah menjadi seperti bata yang harus diletakkan dengan cermat, bukan disebar sembarangan. Aku mulai membuat anggaran bukan karena aku ingin terlihat hemat, tapi karena aku ingin jujur pada diriku sendiri, jujur pada nilai-nilai yang benar-benar penting bagiku. Aku tidak ingin uangku habis hanya karena mengikuti arus sosial atau tren sesaat. Aku ingin setiap rupiah mencerminkan apa yang kuyakini. Setiap pengeluaranku periksa, apakah ini mempercepat jalanku menuju kebebasan, atau justru memperpanjang waktuku dalam sangkar. Apakah ini mendekatkanku pada impian hidupku, atau sekadar mempermanis jebakan kenyamanan semu? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah aku mulai membentuk sistem. Bukan sistem yang kaku, tapi sistem yang sadar. Sistem yang fleksibel namun berakar kuat pada kejelasan tujuan. Aku mulai menamai mimpiku. Aku ingin waktu luang di pagi hari, bukan untuk tidur lebih lama, tapi untuk menghirup udara tanpa tergesa, menyesap kopi sambil membaca buku, atau sekadar menatap langit dengan tenang. Aku ingin bekerja dari mana saja, bukan karena bosan di kantor, tapi karena aku percaya bahwa ruang yang fleksibel menciptakan pikiran yang bebas. Aku ingin bisa berkata, ya, pada proyek yang membuatku tumbuh dan merasa berarti, dan berkata, tidak, pada tekanan yang membuatku kehilangan arah dan jati diri. Aku ingin punya waktu menjemput anak dari sekolah tanpa harus meminta izin. Aku ingin bisa menemani orang tua ke dokter tanpa harus khawatir gaji dipotong. Aku ingin bisa berlibur bukan untuk melarikan diri dari pekerjaan, tapi sebagai bagian dari hidup yang seimbang. Semua itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan jiwa. Lalu aku bertanya dengan sungguh-sungguh, apa sistem yang harus kubangun agar itu bisa terjadi?
Apa pondasi yang harus kutanam hari ini agar esok aku bisa memanen waktu, kebebasan, dan ketenangan? Ayah kaya pernah berkata, kebebasan itu seperti rumah. Ia butuh fondasi, tiang, dinding, dan atap. Dan semua itu dibangun oleh keputusan yang kamu ambil hari ini. Ia melanjutkan, fondasi adalah hal yang tidak terlihat, tapi menopang semuanya. Itulah disiplin dan mindsetmu. Jika fondasimu rapuh, jika kamu masih mudah tergoda dengan gaya hidup yang tak kamu mampu, atau tidak mampu menunda kepuasan, maka rumahmu tidak akan bertahan lama. Tiang-tiangnya adalah sistem yang kamu bangun, investasi, penghasilan pasif, kebiasaan menabung, jaringan yang mendukung. Semakin kokoh tiang ini, semakin stabil rumahmu, bahkan di tengah badai ekonomi. Dindingnya adalah pemahaman. Kamu perlu tahu bagaimana uang bekerja, bagaimana pajak berjalan, bagaimana pasar berfungsi. Karena tanpa dinding ini, kamu akan terbuka pada manipulasi, ketakutan, dan keputusan yang didorong oleh panik. Dan atapnya, katanya sambil menengadah, adalah waktu. Kamu butuh waktu untuk semuanya ini bekerja. Tidak ada rumah yang jadi dalam semalam. Kamu harus bersabar, memberi waktu untuk fondasi mengeras, untuk tiang berdiri tegak, untuk dinding menutup rapat. Dan pada akhirnya, atap itu akan melindungimu dari hujan ketidakpastian. Aku mulai dari fondasi, disiplin. Disiplin menunda kenikmatan, bukan karena takut menikmati hidup, tapi karena aku tahu tidak semua kesenangan harus dinikmati sekarang. Aku belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Aku mulai bertanya pada diri sendiri setiap kali ingin membeli sesuatu, apakah ini benar-benar membawa nilai? Atau hanya pelarian sesaat? Disiplin mencatat pengeluaran, bukan hanya untuk tahu kemana uang pergi, tapi untuk menghadirkan kesadaran yang lebih dalam. Karena di balik angka-angka itu tersembunyi kisah tentang siapa diriku sebenarnya, apa yang aku anggap penting, apa yang aku takuti, dan apa yang diam-diam aku perjuangkan. Mencatat pengeluaran adalah seperti menulis buku harian yang jujur, tidak dengan kata-kata, tapi dengan angka. Saat aku melihat catatan pengeluaranku, aku seperti membaca peta arah hidupku. Apakah aku menggunakan uangku untuk membangun pondasi masa depan? Atau justru mempertahankan gaya hidup yang rapuh? Di situ terlihat jelas, apakah aku sedang tumbuh atau hanya berputar-putar. Catatan itu mengajarkanku untuk tidak menipu diri sendiri. Kadang aku melihat pos-pos kecil yang tampaknya tidak berarti, kopi setiap hari, ongkos transportasi online yang membengkak, atau langganan yang tidak lagi kupakai, dan dari situ aku sadar betapa mudahnya kebocoran kecil menjebol kapal besar. Kesadaran itu bukan untuk membuatku merasa bersalah, tapi untuk membuatku lebih bijak dan lebih sadar arah. Maka dari itu, mencatat pengeluaran bukan sekadar tugas akuntansi, tapi praktik refleksi. Sebuah latihan rutin yang menjaga agar langkahku tetap selaras dengan nilai yang aku yakini. Disiplin menyisihkan pendapatan, bahkan ketika jumlahnya sedikit, aku tetap belajar menaruh sebagian untuk masa depan. Karena bukan jumlah yang membuat kebiasaan itu penting, tapi konsistensinya. Setiap lembar yang kusisihkan adalah pernyataan kecil bahwa aku peduli pada diriku di masa depan. Pada awalnya, menabung terasa menyiksa. Rasanya seperti menolak diri sendiri dari kenikmatan hidup yang sudah di depan mata. Tapi perlahan, aku mulai menyadari bahwa menabung bukan berarti menyiksa diri, melainkan menyayangi diri, versi diriku yang akan hidup 5 atau 10 tahun dari sekarang. Aku menabung bukan karena takut kekurangan, tapi karena aku ingin memberi pilihan pada masa depan. Aku menetapkan aturan kecil, minimal 10% dari setiap pemasukan harus langsung disisihkan, bahkan sebelum aku berpikir untuk membelanjakannya. Uang itu kutaruh dalam rekening terpisah, rekening yang tidak boleh disentuh kecuali untuk keperluan masa depan, darurat, investasi, atau mimpi besar yang menanti direalisasikan. Setiap kali aku menyisihkan uang, rasanya seperti meletakkan batu bata kecil untuk membangun jalan. Jalan yang akan kulalui suatu hari nanti dengan penuh rasa syukur. Setiap tabungan adalah bukti bahwa aku menolak menjadi korban keadaan, dan memilih menjadi arsitek hidupku sendiri. Dan disiplin menambah ilmu. Aku sadar bahwa literasi finansial tidak datang dengan usia, tapi dengan niat belajar. Uang bisa tumbuh, tetapi hanya jika aku juga bertumbuh. Maka aku memutuskan untuk menjadikan belajar sebagai bagian dari rutinitasku, bukan hanya saat ada waktu luang, tapi sebagai prioritas hidup. Aku membaca buku keuangan dari berbagai perspektif, dari investor legendaris, pengusaha sukses, hingga penulis-penulis sederhana yang pernah terlilit utang.
Aku menulis ulang pelajaran yang kupahami di jurnal pribadiku, karena dengan menulis aku lebih jujur dan lebih paham. Aku menonton video, mengikuti webinar, bahkan mengambil kursus daring tentang investasi dan manajemen risiko. Aku bertanya kepada mereka yang lebih dulu menapaki jalan ini, mendengar kisah nyata dari orang biasa yang membangun kebebasan finansialnya sedikit demi sedikit. Dan yang terpenting, aku belajar dari kesalahan, baik kesalahanku sendiri maupun kesalahan orang lain. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menjadi lebih tajam, lebih bijak. Karena bagiku, disiplin sejati adalah komitmen terhadap pertumbuhan, bukan untuk pamer di depan orang lain, tapi untuk memeluk versi terbaik dari diriku sendiri yang sedang menunggu untuk diwujudkan. Kemudian tiangnya, investasi. Setiap saham yang kubeli, setiap unit reksadana yang kumiliki, setiap properti yang kurawat, semua adalah tiang yang menopang atap kebebasanku nanti. Bukan karena aku ingin menjadi orang terkaya di kota, tapi karena aku ingin membangun pondasi yang memberi keamanan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk keluargaku dan masa depan yang lebih luas dari diriku sendiri. Investasi, bagiku, bukan lagi permainan angka. Ia adalah bentuk partisipasi dalam membangun dunia. Saat aku membeli saham, aku sedang ikut serta dalam pertumbuhan bisnis yang memberi lapangan kerja. Saat aku membeli properti dan menyewakannya, aku sedang memberi ruang tinggal bagi keluarga lain. Dan saat aku menaruh uangku di instrumen jangka panjang, aku sedang membiarkan waktu bekerja untukku, bukan melawanku. Aku tidak menargetkan jadi miliarder. Aku tidak tertarik pada kompetisi kekayaan. Yang kuinginkan adalah sistem yang bisa terus berjalan, bahkan saat aku sedang beristirahat. Sistem yang memberiku pilihan untuk bekerja karena aku ingin, bukan karena aku harus. Aku hanya ingin sistemku membebaskanku dari rasa takut, takut kehilangan pekerjaan, takut mendadak sakit, takut masa tua menjadi beban. Setiap aset yang kumiliki adalah seperti balok penyangga. Semakin banyak dan semakin kokoh balok itu, semakin stabil bangunan hidupku. Maka aku berhenti memikirkan konsumsi sebagai akhir, dan mulai melihat kepemilikan aset sebagai awal dari kebebasan sejati. Dindingnya adalah pengetahuan. Ia bukan sekadar informasi, tapi pondasi logika dan alasan di balik setiap keputusan finansial. Aku membaca buku, bukan hanya buku populer tentang kekayaan, tapi juga buku sejarah ekonomi, psikologi uang, dan biografi orang-orang yang gagal maupun berhasil. Dari sana, aku belajar bahwa dunia keuangan bukan hanya soal angka, tapi soal emosi, harapan, dan perilaku manusia. Aku mengikuti seminar, tidak hanya untuk mendapatkan materi, tetapi untuk merasakan semangat mereka yang sedang membangun sistem hidup mereka sendiri. Seminar membuatku sadar bahwa aku tidak sendiri. Ada banyak orang yang sama-sama sedang menyusun dinding kebebasannya, bata demi bata, melalui belajar dan berdiskusi. Aku mendengarkan podcast setiap pagi, saat berjalan kaki atau memasak. Bukan hanya sebagai hiburan, tapi sebagai ruang refleksi. Dari situ aku belajar bahwa pengetahuan bisa datang dari mana saja, dari seorang ibu rumah tangga yang menyulap rumah tangga menjadi portofolio, atau dari mantan buruh yang kini jadi pengusaha kecil. Aku berdiskusi dengan orang-orang yang sudah lebih dulu merdeka secara finansial. Aku tidak iri pada mereka, justru aku bertanya, menyimak, dan mencatat. Karena dinding yang kuat tidak dibangun dengan bahan seadanya. Ia dibangun dengan bahan terbaik, pengalaman, kesalahan, pembelajaran, dan ketekunan. Pengetahuan, bagiku, bukan hanya alat untuk menjadi pintar, tapi untuk menjadi lebih tenang. Semakin banyak aku tahu, semakin sedikit aku panik saat badai datang. Karena pemahaman yang dalam adalah isolasi terbaik dari ketakutan yang tidak perlu. Dan atapnya, waktu. Semua itu butuh waktu. Dan bukan waktu yang sekadar lewat begitu saja, melainkan waktu yang dipilih dengan sabar dan dipakai dengan sadar. Aku berhenti mencari hasil cepat, karena sadar bahwa keajaiban bukan terjadi dalam semalam, tapi lahir dari ratusan hari yang tampak biasa-biasa saja. Aku lebih memilih hasil lambat yang bertahan, seperti akar pohon yang tumbuh ke dalam sebelum ia muncul di permukaan. Karena keberlanjutan lebih penting dari kejutan. Aku belajar bahwa membangun kebebasan itu seperti menumbuhkan taman. Kau tanam benihnya, sirami dengan disiplin, rawat dengan pengetahuan, dan biarkan waktu menyempurnakan segalanya. Aku memilih jalan panjang yang tidak hanya menjanjikan uang, tapi juga ketenangan. Jalan yang membuatku tidak lagi cemas saat melihat saldo rekening,
tidak lagi gelisah saat orang lain pamer pencapaian. Jalan yang tidak menuntut validasi dari dunia luar, tapi menawarkan kepuasan dalam diam. Karena pada akhirnya, waktu adalah pelindung terbaik dari kesalahan, dan sekutu terbaik dari kebijaksanaan.